Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue ya di Jabong di channel gue Beat Motovlog. Apa kabar kalian semua ya? Semoga aja baik-baik saja dan selalu sehat di masa pandemi ini. Ya PPKM diperpanjang lagi. Semoga aja ya kalian masih betah di rumah dengan keadaan PPKM yang seperti ini. Emang bikin bosen sih PPKM terus diperpanjang. Ini sebentar lagi juga mau hari kemerdekaan ya, semoga aja di hari kemerdekaan nanti PPKM udah nggak diperpanjang lagi dan kasus-kasus COVID juga udah perlahan-lahan menghilang dari bangsa ini. Jadi sekarang channel Beat Motovlog ada nama lain di belakangnya, jadi Beat Motovlog X Indomodip Style. Indomodip Style sendiri itu akun repost Instagram punya gue, jadi kalian bisa cek Instagramnya. Kalau kalian yang punya motor-motor hedon ya mungkin bisa di tag, nanti bakal gue repost. Jadi di video kali ini ya, sebelumnya gue nggak bisa bikin video, bukan nggak bisa sih, gue lagi malas bikin video di luar. Sebenarnya banyak lah video-video tentang motor beat gue, juga ada part-part yang mau gue pasang. Kalau untuk Mio kayaknya bakal masih lama ya. Gue juga kemarin kan terakhir pasang box bagasi sama stabilizer. Mungkin sekarang tinggal finishing, tinggal ngecat body, terus ngepulin baut yang kurang. Baut body juga belum beli. Ya kalau kalian yang nungguin Mio ya pokoknya tungguin aja, nanti semoga aja ya secepatnya part-partnya bakal gue lengkapin ya. Jadi sekarang gue mau bikin video review online, tapi gue bukan motor Tailuk atau konsep Tailuk yang mau gue review sekarang, yaitu motor Honda Beat. Kalau ya bahasa gaulnya modifan ala ngabers ya, cuman kalau gue lihat-lihat sih ini lebih ke racing look. Kalau racing look di anak Tailuk kan street racing kan, kalau di ya anak-anak gue bingung sebutnya sih ini modif konsepnya apa, tapi ya banyak yang ngomong ini modif ala racing look. Nah racing looknya yang gue lihat itu lebih ke motor road race ya. Kalau yang gue tahu sebelumnya kan racing look itu lebih ke motor drag race, tapi ya mungkin ini hal baru buat gue juga ya. Gue juga mungkin dapat pelajaran baru konsep racing look gitu, bukan cuman menjurus ke drag race ya atau drag bike. Jadi motornya ini punya Ronaldo Amazon ya, kalian bisa follow Instagramnya. Terus nama motor beatnya ini kalau nggak salah Babyla atau apa, gue lupa lagi. Nanti gue cantumin juga nama Instagram motornya, karena dia juga ada Instagram ownernya sama Instagram motornya. Nah, kalian kalau yang mau tanya-tanya tentang spek detail motor ini ya kalian bisa langsung tanya aja ke Instagramnya ya. Dan jangan lupa juga di follow, oke? So jadi lanjut aja, gue soalnya di sini juga kan mau nge-review ini motor, dan speknya menurut gue ini hedon banget sih. Jadi part-partnya juga bukan part-part KW, tapi nanti gue lihat-lihat dulu. Kayaknya di disk itu gue nggak tahu original atau bukan ya, kalian cek aja. Oke, jadi seperti biasa ya, gue kalau nge-review itu dari bagian pengereman atas dulu, lanjut ke bawah terus ke bagian yang lainnya ya. Oke, di sini untuk master rem sendiri ini dia pakai Brembo yang tipe RCS, tapi nggak tahu RCS berapa, gue juga gak nanyain ke ownernya. Tapi ini modelnya RCS Corsa Corta. Nah untuk RCS nya sendiri, tapi perkiraan gue sih kalau untuk motor Matic ya, kalau nggak RCS 15 RCS 17 ya. Kalau 19 terlalu overkill, walaupun RCS ini bisa diatur ya untuk gue dulu lihat di YouTube-nya Wantri. Jadi dia bisa disetel ada di situ kan ada angka 20 ke 18. Nah itu 20 kali 18 itu dia bisa diatur untuk jaraknya atau apanya, gue lupa lagi. Itu karet, di dalam karet itu ada semacam baut atau apa ya. Lampunya mati. Gak apa-apa, semoga aja masih kelihatan ya muka gue walaupun jelek. Oke, jadi partnya dari pengereman ini dia pakai Brembo RCS. RCS-nya gue gak tahu RCS 19 atau
17 atau 15 ya. Kalian kalau yang penasaran silahkan tanyain aja langsung ke ownernya. Untuk tabungnya ini gue nggak tahu tabung merek apa, cuman dia full CNC. Untuk bracketnya ini bracket biasa, bukan bracket KTC. Bracket kayak gini sih biasanya dapat dari Master M KTC yang lama, biasanya dapat kayak gitu. Cuman di online shop atau marketplace banyak sih kayaknya bracket kayak gitu. Oke, jadi di sini untuk handle kiri atau pengereman belakang itu dia pakai handle Akkosato. Biasanya kalau di motor-motor sport atau kopling ini juga bagus banget buat dipakai buat kopling ya. Kalau di Matic ya pasti buat rem belakang lah, nggak mungkin juga kan motor Matic pakai kopling. Terus di sini ada bagian gas ya. Untuk gas hand gripnya dia pakai domino warna pink. Gue nggak tahu kenapa harus warna pink. Ini domino original, bukan domino yang 15 ribuan ya. Soalnya kalau yang 15 ribuan itu nggak ada yang warna pink, dan ini jelas banget domino original. Soalnya nggak mungkin juga kan Master M udah korsta masa untuk gripnya sendiri malah pakai yang KW gitu. Untuk gas spontan dia pakai gas spontan 2 kabel dari merek KTC, tapi ini gue nggak tahu motor buat dipakai harian atau bukan. Dan saran gue sih kalau gas spontan kayak gini sering-sering kalian masukin oli atau sering-sering kalian bersihin ya. Soalnya itu untuk kabel gas juga ini dia pakai kabel gas serat. Tapi saran gue lagi, kabel gas itu mending pakai bawaan KTC-nya. Soalnya dari kelenturan kabelnya sendiri dia beda. Atau pakai kabel gas serat juga boleh, cuman bagian dalamnya atau dari selingnya itu dia pakai yang bawaan KTC. Itu saran dari gue ya. Untuk gas spontan KTC pakai yang 2 kabel. Terus untuk engkol-engkolnya juga diganti pakai warna merah. Terus batok kepalanya ini udah carbon fiber ya, bukan carbon Kevlar. Gue suka salah nyebutnya antara carbon fiber sama carbon Kevlar ya. Tapi kebanyakan sih emang ini orang-orang nyebutnya itu carbon Kevlar ya, walaupun sebenarnya itu namanya carbon fiber. Gak tau kebalik atau bener ya. Pokoknya kayak gitulah. Kalau untuk karbon-karbonan gue juga kurang jelas, karena gue juga di motor gak ada yang gue karbon, soalnya mahal. Terus apa lagi? Kita lanjut ke bagian pengereman bawah. Untuk pengereman bawah di sini dia kalipernya pakai Brembo 2 piston yang red logo. Ini original ya, pasti original. Terus untuk piringan ini kalau nggak salah itu dari Brembo Vietnam. Nah ini yang masih jadi pertanyaan gue, Brembo ini tuh nggak tahu original atau KW ya. Tapi setahu gue emang kalau Brembo itu kan bikinnya Itali. Kalau di Vietnam ya gue nggak tahu juga. Tapi gue nggak bisa ngomong ini KW karena harganya juga lumayan mahal, di atas 1 jutaan. Kalau Brembo yang original nggak tahu lah. Untuk ukuran discnya sendiri ini ukuran antara 260 atau 300 sih, kayaknya 260. Kalau untuk bracket ini kayaknya custom, tapi ada juga yang jual udah jadi untuk bracket kaliper 2 piston kayak gini. Dia udah PNP, nggak perlu bubut sana sini lagi atau bubut bottom shock. Nah untuk selang rem dia pakai selang rem TDR ya. Kalau Hell itu logonya gue kelihatan warna hitam, kalau ini warna biru. Terus ya pelek udah kelihatan banget, ini pakai peleknya RCB depan belakang. RCB kayak gini sih emang peleknya itu ringan sama kuat dan udah terbukti di ajang-ajang balap juga. Sama bannya dia pakai ban ini kalau nggak salah sih Michelin Pilot MotoGP ya, sepompon. Spakbor dia udah di karbon. Jujur gue pribadi ya, ini selera gue atau ya namanya selera juga beda-beda ya. Beat karbu itu jujur gue lebih suka yang spakbornya nempel ke roda kayak gini ya. Kalau beat karbu kan ada 2 versi kan. Ada yang si spakbornya nempel di bottom shock, ada yang nempel ke segitiga. Gue jujur kalau di konsepnya kayak gini sama konsep Thailand juga lebih suka beat karbu yang spakbornya model kayak gini. Tapi itu kembali lagi ke selera orang ya, selera orang kan beda-beda. Nah lanjut kemana lagi ya? Kita lanjut ke bagian
kokpit sama di bagian tengahnya. Nah untuk kokpit sendiri nggak ada perubahan yang terlalu wah, cuman di sini dia udah pakai stabilizer RTC. Ini RTC-nya ya kalian tahu lah, RTC kayak gini di anak-anak Taillock ya udah biasa lihat ya. Terus speedo juga masih standar, tapi kalau mau lebih mantap lagi sih ini pakai speedo Koso ya, biar lebih difungsiin sama speedonya itu ala-ala digital lah. Lanjut ke bagian bawahnya, di sana ada radiator. Ini kalau nggak salah, bukan kalau nggak salah, emang bener-bener ini radiatornya punya Satria FU yang new atau radiator GSX ya, GSX 150. Ada kipasnya juga. Ini kipas gue nggak tahu kipas apaan, cuman bentuk-bentuknya sih kayak kipas CPU ya, CPU komputer, tapi gue nggak tahu ini untuk radiatornya. Radiator ini gue nggak tahu difungsiin buat radiator atau oil cooler ya. Oil cooler sama radiator itu beda kan fungsinya. Kalau oil cooler itu buat jalur oli, buat jalur oli, jadi oli tambahan ya, mungkin olinya itu ditambahin banyak lagi, soalnya di oil coolernya sendiri itu harus terisi dengan oli ya, buat sirkulasi si olinya biar dia muter. Oli kan posisinya dia muter terus ketiup sama si kipasnya, jadi cepet dingin ya. Kalau radiator itu buat jalur pendingin air ya, jadi dia semacam air buat ngelindungin blockhead, jadi dia ada jalur tersendiri, bukan jalur untuk oli. Kalau ini gue nggak tahu, kayaknya sih buat oil cooler. Nah terus ini udah dibikinnya bracket-bracketnya sendiri, pokoknya cukup rapi sih menurut gue kalau untuk pemasangan atau dari oil coolernya sendiri. Tapi ini di bagian pinggir-pinggirnya kalau dihilangin sih bakal lebih rapi lagi. Kalau kayak gini kelihatannya kayak kurang rapi lah, banyak stiker-stikernya juga. Terus lanjut ke bagian belakangnya ya. Bagian belakang di sini kelihatan banget dari CVT. Ini CVT punya Click Eye atau Vario 110 Thailand ya. Tapi kebanyakan di Indo itu ini nyebutnya CVT Airblade, walaupun Airblade sendiri ya sama, cuman bagian depannya itu nggak ada keong CVT-nya. Kalau Honda Airblade kalau Honda Airblade itu lebih ke persamaan sama Vario ya kalau nggak salah, cuman yang versi CVT kayak gini itu beda untuk bentuknya, lebih ke ini CVT Click Eye atau Vario 110 Thailand ya. Shocknya sendiri ini pakai Ohlins original, nggak kayak punya gue DBS. Kenapa gue di sini bisa tahu Ohlins original? Soalnya di ulirnya ini kelihatan banget. Nah di sana ada tulisan Ohlins sama ada kode-kodenya. Kalau DBS kan nggak ada. Dari warna sendiri DBS ori lagi. Ohlins original itu kuningnya itu nggak bisa dikawein cuy, walaupun sama-sama kuning jadi kuningnya itu beda. Nah untuk olinya sendiri ini gue nggak tahu udah di ribbon ulang atau belum, tapi di sana untuk tabung shock ada si tulisan olinya, nggak tahu kenapa malah ditutup ya. Nah lanjut lagi di sini untuk bagian CVT ya, untuk bagian CVT baut-bautnya juga udah full titanium untuk bagian CVT ya. Soalnya tadi di bagian depan gue masih lihat baut-baut yang biasa atau baut-baut stainless. Nah di sini ada beberapa part lain, paha rem model melengkung, jadi dia titanium juga. Terus kabel rem belakang kayaknya sih model serat ya, soalnya warnanya kelihatan ini warna hijau. Pelek belakang ya RCB sama kayak yang depan. Bannya sama juga pilot MotoGP, ukurannya depan belakang sih perkiraan gue ini ukuran 90/80. Soalnya untuk di Matic nggak ada ukuran gue nggak tahu ada atau enggak ya untuk ukuran belakang, tapi setahu gue kalau road race untuk Matic itu ukurannya 90/80 itu depan belakang. Untuk bebek juga setahu gue sih ukurannya segitu. Nah untuk filternya sendiri, ini filter kayaknya sih udah nggak difungsiin, soalnya dari spek juga udah kelihatan ya ini motor udah cc gede ya, jadi filter juga cuma dipasang doang buat menghalang takutnya ada kerikil atau terbang masuk ke karbunya, jadi buat pelindung aja untuk filternya juga udah di karbon ya, karbonnya karbon fiber. Nah
di sini kalau untuk bagian CVT kayaknya udah gue sebutin semua. Kita lanjut di bagian knalpot ya. Untuk knalpot di sini dia pakai knalpot CLD model lagi tipe Monster X series ya. Kalau CLD Monster kan yang lama itu ada moncongnya, kalau ini kayak model megapon kayak gitu cuy. Jadi dari pipa langsung ke selincernya itu kayak nyatu, jadi nggak ada moncongnya lagi, kayak model megapon lah kalau di model knalpot Kawahara dulu ya. Terus untuk di bagian di area knalpot ya udah kelihatan ini knalpotnya buat cc gede. Jadi ya perkiraan sih cc-nya di atas 130 ya. Soalnya nggak mungkin juga kan cc kecil tapi knalpotnya pakai knalpot yang pipa gede kayak gini. Nah untuk di mesin gue nggak bisa jelasin speknya kayak gimana, soalnya gue kurang tahu, nggak nanyain juga ke orangnya. Tapi kalau kalian yang mau tahu ya kalian tanyain aja langsung ke orangnya ya. Untuk keseluruhan konsepnya ya ini emang konsep racing look, soalnya dari airbrush body juga ini konsepnya Spoon ya. Kalau kalian yang nggak tahu, Spoon itu salah satu produsen part aftermarket asal Jepang ya. Tapi bukan di motor sih setahu gue, itu di mobil. Tapi ya konsepnya masuk aja, soalnya Spoon itu sendiri juga banyak part-partnya itu banyak buat yang mobil Honda ya, atau terkenalnya dia di pabrikan Honda ya. Nah konsepnya ya menurut gue ini cukup terkonsep juga, cuman ada saran dari gue sih, ini yang kurang itu dari selang rem mungkin bisa diganti lah, nggak pakai selang rem TDR juga untuk warnanya juga merah sendiri ya, kurang masuk, bisa diganti pakai warna biru atau hitam karbon, kayaknya masih masuk daripada merah ya. Merah ya masuknya itu ya ke logo Brembo-nya, cuman ya agak kurang sih menurut gue. Ya itu tergantung ke selera orangnya, mungkin ownernya lebih suka kayak gini, tapi kan di sini balik lagi gue selera gue pribadi. Tapi it's okay sih, ini motor udah cakep banget menurut gue, udah hedon lah kalau anak-anak zaman sekarang nyebutnya ya. Jadi ya segitu aja mungkin untuk videonya. Jika kalian suka silahkan like, komen jika ada yang kalian mau tanyakan, share jika menurut kalian video ini bermanfaat, dan pastinya juga subscribe channel gue supaya kedepannya tambah semangat bikin video. Gue Adi Kepong pamit, sampai jumpa lagi di video gue selanjutnya. Bye bye.